Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banggona, ketemu lagi di podcast Labu-Labunya Tante Joda. Dan sekarang ada salah satu public figure. Di sebelahku ini sudah ada Kakak Tia Saranani. Siapa yang tidak kenal dia ya? Ibu Tia Saranani. Tepuk tangannya dulu, Bu. Anggap saja kita di harus. Anggap saja kita di di taman kanak-kanak. Ya. Pasti kamu orang penasaran. Kakak Tia ini datang di sini dalam rangka apa? Bukan datang. Saya tadi lagi pergi cari kambing untuk Idul Adha. Mau di Kurako Yoma. Iya. Saya bilang masih ini kok dulu mau kita podcast kok. Jadi ini masih gaya kambing ini. Kebetulan ini lagi ada pembahasan. Kebetulan orang ada lewat di depan rumahku. Mas Sarako ini dia baru saya mau tanya. Kan begini, banggona. Kok fokus saja di sini ada keluar berita. Terus hasil survei yang ada toko perempuan paling berpengaruh. Merepot saya hanya mau bahas. Tunggu sih. Jadi tadi ada yang di share di Facebook, di WA, di grup-grup, dan memang juga saya dikirimkan langsung. Sempat juga saya baca. Saya lihat juga kebetulan Kakak Tia di situ juga ada Tante Joda urutan ke-6. Ya. Tapi kecil kau mukamu. Mungkin ada yang besar. Joda kecil. Apa pengaruh? Mungkin tidak banyak. Jadi saya tidak setuju juga. Sebenarnya saya tidak setuju juga karena di situ 6 toko perempuan paling berpengaruh di Kota Kendari. Versi ini dia apakah memang buat lucu-lucuan saja atau memang serius atau bagaimana hasil surveinya itu betul apa tidak. Tapi menurut saya itu hasil surveinya tidak bagus. Bukan tidak bagus, tidak lengkap kalau ada Kakak Tia. Iya betul, karena begini Kakak Tia itu kalau yang mau dibilang di situ berpengaruh. Orang berpengaruh di Kota Kendari, salah satunya juga beliau juga ini kakaknya kita, seniornya kita ini bisa masuk. Jadi menurutnya kita Kakak Tia, karena kebetulan ada juga di sini salah satu toko paling berpengaruh di Sulawesi Tenggara. Nah, bukan kalau kita bisa dibilang Sulawesi Tenggara tetap. Tidak, kenapa begini? Katanya orang bilang Tia Saranani tidak perlu masuk karena dia berpengaruh di Sulawesi Tenggara, bukan Kota Kendari. Tapi kan anehnya di antara 6 ini ada Joda. Joda ini kan bukan politisi dan bukan di Kota Kendari saja dia berpengaruh di Sulawesi Tenggara. Terus selain itu ada Ibu Ani Nirwana. Ani Nirwana ini kan bukan orang sini, orang Bombana. Tapi dia orang Sulawesi Tenggara ya karena sudah jadi anggota DPD RI. Terus yang paling aneh ada Giona. Bukan saya protes Gionanya, kan Giona ini ada mamanya. Mamanya itu Ibu Tina Nur Alam masih jadi anggota DPR sekarang, DPR RI. Dan kita tahu gimana dia punya kinerjanya apanya. Kenapa tidak dianggap berpengaruh begitu? Kalau Ibu Siska itu wajar karena beliau baru saja menjabat wakil wali kota dan terkenal begitu, memang wajar. Terus ada lagi yang tidak wajar ini yang dulu. Kita ini podcast ala-ala Jina, kita tidak terlalu serius di begini nih kita. Kalau lihat ada orang podcast, ada sanggara di depan. Pisang goreng. Baru kayak kita. Ini tadi 2 piring pisang gorengnya, tapi ada penonton kita bawa santai saja toh. Iya. Menurutnya kita Kakak Tia, setuju tidak dengan hasil surveinya? Ya, survei ini kan dia bilang di sini tadi adalah versi Mardin Ali official. Mardin Ali ini harus dia menunjukkan bahwa dia survei itu metode apa yang dia pakai. Terus dia katakan toko apa gitu harus dijelaskan. Karena toko itu kan ada 2, toko yang informal dengan formal. Informal itu yang di luar dari formal. Kalau formal seperti Ibu Siska, dia kan masih jadi wakil wali kota. Pernah jadi wakil wali kota. Terus Ibu Andi Nirwana juga, dia juga informal. Dia masih menjadi anggota DPD RI. Tapi tokoh itu adalah orang yang berpengaruh atau bisa berbuat sesuatu. Berpengaruh itu seperti
orang yang Ada dia dikenal. berbuat satu, seperti misalkan dia membahas tentang gender atau dia betul-betul membahas tentang itu. Contoh ya, tokoh perempuan kayak Kartini. Ini kita bicara supaya gampang kita gampang Iya. kita ini. supaya tidak Seperti- diputar-putar. Iya, toh. seperti Kartini. Kita kasih contoh yang gampang ya. Seperti Bu Kartini, dia tokoh perempuan, tokoh pejuang perempuan, atau mungkin tokoh-tokoh yang di luar informal itu adalah tokoh budaya dan agama. Dia bisa mengembangkan agama dari orang yang tidak tahu baca tulis dulu menjadi bisa membaca tulis itu. Ini kan tidak ada dia punya apanya sih, ini tolak ukur kriterianya apanya gitu. Sampai tiba-tiba orang dijadikan tokoh gitu. Upaya misalkan mau naikkan elektabilitas tapi jangan membuat statement yang tidak berdasar, yang berita hoax atau pembodohan ke masyarakat. Ini kan pembodohan betul ke masyarakat. Jangan karena kau pasang baliho baru kau dibilang tokoh. Jangan kau bicara dengan misalkan dengan siapa baru dibilang tokoh. Tidak begitu. Harus ada tolak ukur standarnya. Dan ada yang pernah dia berbuat, karyanya apa gitu yang pernah dia berbuat dalam ketokohannya itu. Begitu, Kuneng. Menurut kita dari 6 yang ditulis di situ, yang layak siapa kira-kira? Ini kan tokoh ini dia tidak spesifikasikan lagi bahwa tokoh ini adalah tokoh politik seperti Joda. Kayak sayur kangkung saja ini dicampur dengan sayur bayam. Iya. Maksud saya kalau kangkung ya kangkung, politik ya politik. Iya. Ini Joda tokoh apa, Memberake, influencer atau tokoh apa dia? Tapi kalau saya kan seniman, Betul. memang tidak bisa disatukan dengan Politis. tokoh politik. Kalau memang seniman berarti tokoh informal, toh kamu di luar daripada pemerintahan. Jadi yang paling layak kalau saya sih di situ cuma Ibu Siska. Kalau yang lainnya, kalau Ibu Andi Nirwana juga sih iya. Tapi kan dia bukan tokoh Kota Kendari. Mungkin Kota Kendari mungkin ada yang kenal. Kamu kenal nggak dia? Ibu siapa? Andi Nirwana. Tidak. Enggak tahu. Mungkin di Bombana saja. Mungkin kalau Kota Ibu Kendari, Andi Nirwana itu apa nih? anggota DPD RI. Mohon maaf Bu, izin. Memang saya tidak tahu apa. Oh, enggak memang Ya, saya sampai. enggak, memang saya Oh. tidak tahu. Enggak mungkin lah kalau saya kenal baru saya bilang tidak tahu. Anggota DPD RI. Hmm. Sekarang lagi maju juga. Jadi saya ngomong ini bukan karena saya juga calon DPD RI terus iri atau apa, tidak. Memang sudah begini saya. Biar juga ada calon di situ kalau memang apa kita protes, tidak seperti orang lain. Orang lain kalau dia misalkan dia calon DPR terus ada anggota DPR yang berbuat salah, dia tidak berani nanti dibilang katanya lawannya, musuhnya atau kok iri. Saya tidak. Tetap gaspol mau apapun dia. Tidak ada. Jadi di sini memang tidak ada bilang iri. Iri Kita, apa iri? kita itu cuma mau menjelaskan saja. Jadi karena Hmm. kita cuma menjelaskan saja. Dan kalau memang hasil surveinya itu dari untuk Kota Kendari, kayaknya yang dimasukkan itu memang tidak layak. Nih. Enggak. Yang tidak layak itu cuma Joda. Karena kamu kan milik Sulawesi Tenggara. Terus bukan milik politisi, Iya. tidak di dalam dunia. Ya, kalau Joda kan miliknya Sultra, Mm-mm. sesultra. Jadi Nah, kita- ada pun ada yang bilang begini, Tia Sarnani tidak masuk di situ karena Tia Sarnani adalah tokoh Sulawesi Tenggara. Hmm. Jadi tidak bisa dibandingi dengan keenam orang ini. Kalau tenarnya sih lebih tenar Joda kalau menurut saya ya. Tapi kalau di dunia politik juga lebih tenar saya daripada Joda. Betul. Kalau Joda ini kan kebanyakan anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak. Ini lebih Nenek-nenek. banyak. Aduh, semuanya. Aduh, semuanya kagak. Dari bayi itu. Berarti kalau memang ada yang bilang tadi, banyak yang ngomong, tuh bilang bahwa Tia Sarnani tidak bisa disandingkan dengan mereka karena Tia Sarnani milik Sulawesi Tenggara. Kalau begitu, apabila Tia Sarnani milik Sulawesi Tenggara, terus dipecah lagi menjadi tokoh Kota Kendari, berarti Tia masuk dong di situ. Mungkin urutannya bukan urutan 1, di atasnya 1. Kosong.
Berarti dia kosong, saya satu, begitu? Iya, Ada 01. Terus ada juga yang bilang mungkin survei ini dibuat tergantung katanya. Siapa yang besar fotonya, dia yang pesan. Gitu. Jadi ya gimana menurutmu? Kita apakan itu, dibungkus, dibuang, atau yang penting begini, masyarakat harus bisa memilah, memilih, dan sebagainya tentang berita-berita yang bagus, yang benar. Kalau berita yang begitu, sebetulnya sih ini kalau dilapor di KPU ini berita, mungkin KPU kan sudah punya ada aturan di KPU. Tidak boleh sembarang. tidak sembarang. Tidak boleh sembarang. Kalau kita buat ini bisa ditelusuri ini, siapa yang buat, kenapa bisa dia buat, survei apa dia pakai gitu. Kan yang masuk di lembaga survei yang masuk di KPU ada. Terus ada tiba-tiba lembaga survei ini. Tiba-tiba apa terdaftar di KPU ini lembaga atau tidak? Hampir bisa bilang lembaga. Terlalu semangat keluar tuh lakinya kita. Lembaga. Saya ini kasihan toh. Saya dengar saja dia bicara. Kalau masalah politik kan memang saya bukan tidak tahu, hanya tidak mau tahu saja karena belum terbiasa. Karena memang ahlinya ini ya memang kakak di sebelah. Iya, makanya kakak Tia ini bukan berarti dia duduk di sini saya puji-puji. Kalau kakak Tia ini jujur, saya suka karena cara berbicaranya juga memang jujur. Apa yang keluar dari pondnya itu memang real, dia tidak pernah karang. Jadi memang ini motivasinya Tante Joda kakak Tia. Betulan. Jadi saya itu jujur, motivasiku untuk berkarya menjadi orang betul ya kakak Tia. Dan memang juga saya tipenya orang tidak suka karang-karang bicara. Dan memang kalau kita berbicara itu harus sesuai fakta. Jadi memang kalau itu surveinya waktu dia orang kirimkan saja, saya langsung protes. Kan ada teks yang teksnya di TikTok. Saya bilang mana Tia itu harus nomor 1. Dan ada pun juga harusnya ada survei itu dari 6 sampai 1, bukan dari 1 sampai 6. Kayak Bobi juga jadi kau bingung juga kau ini saya bukan bingung 1 kau apa nomor 1 apa nomor 6. Karena orang bikin survei itu dari 6 ke bawah. Ini dari 1 ke atas. Ya. Oke, sudah sampai di sini. Kok saya jadi karena tidak bosan dia bicara. Jadi kita so pintar. Jadi sudah sampai di sini. Dia tuh jadi begitu. Kucing. terlalu banyak urus, kok fokus saja di situ. Tidak dia masuk kayak ini kaki. Biar bisa jadi begini. Maksud saya begini, survei ini tidak sembarang dibuat. Sudah ada daftar di KPU, lembaga-lembaga survei. Kalau dia buat kalau dia buat OBK, kalau dia buat survei baru miripnya bukan itu kucing. Mirip juga ya. Iya udah, karena podcast Podian. Baru kalau dia survei dan tidak benar bisa dikena sesuatu. Apalagi kalau itu yang saya bilang tadi tidak terdaftar di KPU. Sudah ada semua di sana lembaga yang terdaftar. Jadi kalau dia mau bikin podcast, dia bikin saja yang lucu-lucuan, tapi jangan yang kayak gini. Kayak kita begini toh. Ya. Saya memang kalau panggil orang memang saya tidak mau tekan karena memang kita kan bidangnya lucu-lucuan. Ya tidak mau serius. Begitu. Jangan begitu, menyesatkan orang. Hoax namanya. Iya. Oke, sampai ketemu. Kalau begitu Banggona, selesai kita punya podcast. Ini tanda podcast ala-ala, tapi kalau kita mau masukkan dalam hati juga bisa. Kalau kita tidak mau masukkan juga tidak apa-apa. Ini kan cuma kita punya statement. Ini kita punya segmen. Ini kita punya ini kita punya pemikiran saja. Kita kakak Tia. Ini mendadak, bayangkan. Ini tidak ada. Kita podcast ini tidak ada pemikiran yang kita ala-ala saja keluar. Real. Tiba-tiba saya lagi bagus dia telepon lagi di mana? Saya lagi cari kambing. Coba kesini dulu. Lewat kebetulan memang kan penjual kambing di dekat rumahnya ini. Saya curiga itu kambingnya. Baru dia yang pamer itu kambing. Sudah lain pembahasan tuh. Adakah orang podcast Sanggara? Ada ulun bohe. Baru kita tuh. Jadi Banggona terima kasih banyak sudah nonton podcast abalanya kita kakak Tia. Semoga
berkenan di hati. Adapun kamu tidak suka, silakan komen di bawah. Nah, saya kira protes. Sini. Nah, itu Mi, mengenai sama ada protes di sini nah. Iya. Karena ini akan tayang di YouTube-nya Tante juga. Oke. Dadah.